Hari ini kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang meresahkan banyak teman lansia, yaitu dahak di tenggorokan yang tak kunjung habis. Banyak teman yang setiap pagi saat bangun tidur, di tenggorokannya selalu ada segumpal dahak tua yang lengket. Dibatukan tidak mau keluar, ditelan tidak mau masuk, menyumbat di kerongkongan dan membuat tidak nyaman seharian. Anda mungkin sudah mencoba berbagai obat pengencer dahak atau obat pereda radang, tapi mungkin dahak itu ibarat rumput liar, dipotong satu tumbuh lagi seolah tak ada habisnya. Tidak bisa hilang sampai ke akarnya kambuh berulang kali dan membuat orang menjadi sangat kesal. Sebenarnya mengapa ini bisa terjadi? Apakah dahak ini benar-benar begitu membandel dan tidak bisa dibasmi sampai tuntas? Sebenarnya kita mungkin selama ini menyalahkan tempat yang salah. Akar masalah dahak di tenggorokan kemungkinan besar bukan di tenggorokan, bahkan tidak sepenuhnya di paru-paru, melainkan pada organ yang jarang kita perhatikan. Dalam pandangan pengobatan tradisional, ada istilah limpa adalah sumber pembentukan dahak, paru-paru adalah wadah penyimpanan dahak. Apa arti kalimat ini? Artinya sistem limpa dan lambung kitalah yang menjadi pabrik utama pembuat dahak, sedangkan paru-paru hanyalah gudang tempat menyimpan dahak tersebut. Jika kita tidak menutup pabriknya dan hanya sibuk membersihkan gudangnya, mustahil dahak bisa bersih total. Oleh karena itu, dalam video saluran sehat itu menyenangkan. Hari ini saya Dr. Agus Setiawan ingin membagikan kepada Anda semua sebuah metode bagus untuk menghilangkan masalah dahak ini dari akarnya. Ini adalah resep minuman teh terapi alami yang sangat sederhana. Cukup gunakan jahe segar yang umum ada di dapur kita, dipadukan dengan 3 bahan berharga lainnya, direbus bersama air untuk diminum sebagai teh. Inti dari metode ini adalah menguatkan limpa dan menghilangkan kelembapan, memperbaiki pabrik pembuat dahak tersebut. Selama limpa dan lambung kuat kelembapan berlebih di tubuh hilang, maka dahak secara alami akan putus dari akarnya. Jika rutin diminum selama beberapa waktu, Anda akan mendapati tidak hanya cairan dahak di tenggorokan bersih total, tetapi seluruh tubuh juga terasa segar dan paru-paru pun ikut bersih. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol berlangganan, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa mendatang. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai masuk ke topik hari ini. Sebelum mengungkap resep teh terapi penghilang dahak ini, kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk benar-benar memahami dari mana dahak itu berasal. Hanya dengan memahami prinsipnya, kita bisa menggunakannya dengan tenang dan efektif. Seperti yang tadi kita katakan, pengobatan tradisional menganggap limpa sebagai sumber dahak. Limpa di sini bukan organ limpa fisik yang konkret seperti dalam anatomi kedokteran barat, melainkan sebuah sistem fungsional dalam pengobatan tradisional. Anda bisa membayangkannya sebagai manajer umum logistik dan direktur transportasi di dalam tubuh kita. Limpa sang manajer ini memiliki 2 tugas inti, mengangkut dan mengubah sari makanan, yaitu mencerna makanan seperti nasi, sayur, daging yang kita makan, lalu mengubahnya menjadi intisari nutrisi yang bisa diserap tubuh, kemudian melalui sistem logistik mengangkutnya ke seluruh tubuh untuk menutrisi organ dalam dan anggota tubuh kita, mengangkut dan mengubah cairan air. Ini sangat krusial. Ia tidak hanya mengurus makanan, tapi juga mengelola metabolisme cairan di tubuh kita. Air yang kita minum setelah diproses bagian yang berguna akan menjadi cairan tubuh untuk melembabkan seluruh tubuh. Bagian yang tidak berguna, yaitu air limbah dan kelembapan berlebih, akan diarahkan ke kandung kemih untuk dikeluarkan melalui air seni. Ketika fungsi limpa kuat, semua saluran air di tubuh kita lancar, tanpa hambatan limbah metabolisme bisa diangkut tepat waktu, dan seluruh tubuh menjadi bersih serta segar. Namun jika limpa menjadi lemah karena berbagai sebab, misalnya kita makan tidak teratur, suka makan makanan dingin, atau berminyak terlalu banyak pikiran, atau kurang olahraga, semua itu akan merusak fungsi limpa. Begitu limpa lemah, kemampuan kerjanya menurun. Akibat paling langsung adalah fungsi pengangkutan air menjadi gagal. Ini ibarat sistem drainase kota yang tersumbat atau tempat pembuangan sampah yang mogok kerja. Apa yang akan terjadi?
Air limbah dan kelembapan tak berguna itu tidak bisa keluar, lalu mengalir dan menumpuk di dalam tubuh. Tumpukan air dan kelembapan ini awalnya mungkin hanya membuat tubuh terasa berat, tidak segar, mudah lelah, atau buang air besar lembek tidak berbentuk. Tapi lama-kelamaan air kotor yang diam ini perlahan menjadi kental dan akhirnya termasak menjadi dahak yang bisa kita lihat dan pegang. Jadi Anda lihat lembab dan dahak sebenarnya satu keluarga. Lembab adalah tahap awal dahak, dan dahak adalah produk lanjutan dari lembab. Inilah prinsip lembab berkumpul menjadi dahak. Lalu, kemana dahak buatan limpa ini pergi? Ia akan mengalir bersama ki, energi, dan darah ke seluruh tubuh, tapi tempat yang paling ia suka adalah paru-paru. Karena paru-paru adalah wadah penyimpanan dahak. Paru-paru ibarat gudang besar yang khusus menyimpan cairan dahak ini. Ketika gudang penuh dan tidak muat lagi secara alami harus dibuang keluar, maka muncullah gejala melalui saluran pernapasan berupa dahak di tenggorokan dan keinginan untuk batuk. Yang lebih merepotkan, dahak punya sifat menghambat aliran ki. Artinya dahak lengket ini seperti lumpur di jalan raya yang menyumbat jalur energi di tubuh kita. Ki adalah tenaga penggerak segala aktivitas tubuh. Begitu ki tersumbat, fungsi paru-paru untuk menyebarkan dan menurunkan energi akan terganggu sehingga membuang dahak menjadi lebih sulit. Di saat yang sama, ki yang tersumbat akan balik mengganggu kerja limpa, memperparah produksi kelembapan. Ini membentuk lingkaran setan. Limpa lemah menghasilkan lembab, lembab berkumpul jadi dahak, dahak menyumbat ki macet memperparah limpa lemah. Inilah alasan mendasar mengapa dahak banyak orang sering kambuh dan tak kunjung sembuh. Karena akar penyakitnya ada pada limpa yang lemah dan kelembapan. Jadi jika ingin membuang dahak sampai ke akarnya, harus dilakukan dua hal sekaligus. Di satu sisi harus menguatkan limpa untuk memulihkan kemampuan mengelola cairan, memutus produksi dahak dari sumbernya. Di sisi lain harus mengusir lembab dan mengejarkan dahak untuk membersihkan dahak yang sudah terbentuk di tubuh. Resep minuman terapi yang kita bagikan hari ini diracik berdasarkan pemikiran inti ini. Setiap bahan di dalamnya memiliki tugas masing-masing, bekerja sama menyelesaikan proyek besar, menguatkan limpa, mengusir lembab, dan mengencarkan dahak. Baiklah, prinsipnya sudah jelas. Sekarang mari kita perkenalkan secara resmi para pemeran utama dari resep teh penghilang dahak ini. Bahan pertama, jahe segar, shengjiang. Siapkan sepotong jahe segar. Jahe ada di dapur setiap rumah tangga, tapi jangan remehkan dia. Dia bukan cuma bumbu, tapi obat manjur dengan khasiat luar biasa. Khasiat inti jahe dalam medis tradisional adalah rasanya pedas dan sifatnya hangat. Keahlian terbesarnya adalah menghangatkan dan menyebarkan. Menghangatkan bagian tengah, menghentikan muntah, menghangatkan paru, menghentikan batuk. Sifat hangatnya bisa menghangatkan limpa lambung, pencernaan, dan paru-paru. Bagi orang yang pencernaannya dingin, kembung, mual, makan jahe bisa menghangatkan perut. Bagi yang paru-parunya kena dingin, batuk berdahak, putih jahe bisa menghangatkan paru, mengusir dingin, dan mengencerkan dahak. Mengeluarkan keringat, mengusir dingin kehujanan, atau kena angin dingin. Minum air jahe gula merah panas. Sampai berkeringat sedikit, hawa dingin pun terusir dan badan jadi enak. Membangunkan limpa, menambah nafsu makan. Ada pepatah, pagi makan 3 iris jahe lebih baik dari minum sup ginseng. Mengapa makan jahe pagi hari itu bagus? Karena pagi hari adalah saat energi yang panas tubuh mulai bangkit. Makan jahe bisa memicu energi yang menyegarkan otak dan memacu fungsi pencernaan limpa lambung agar nafsu makan baik seharian. Saat menggunakan jahe, sebaiknya gunakan beserta kulitnya. Medis tradisional berpendapat daging jahe sifatnya panas, sedangkan kulit jahe sifatnya sejuk, adem. Memakai keduanya bisa saling menyeimbangkan, menghangatkan tapi tidak bikin kering, mengusir dingin tapi tidak bikin panas dalam. Gosok kulit jahe dengan garam sampai bersih dari tanah, lalu iris tipis atau potong korek api. Bahan kedua, kulit jeruk kering cenpi. Siapkan 10 gram cenpi. Cenpi adalah kulit jeruk keprok yang dikeringkan, biasanya diperam lama. Ia adalah insinyur utama pengatur ki dan dahak. Ada pepatah 1 ons cenpi, 1 ons emas 100 tahun, cenpi mengalahkan emas. Khasiat utamanya ada 2, sangat erat dengan limpa lambung, mengatur ki, menguatkan limpa. Apa itu mengatur ki? Yaitu menyisir dan melancarkan aliran energi.
Chen Pi ahli membuka sumbatan energi di pencernaan. Bayangkan dia sebagai polisi lalu lintas yang mengatur area lambung agar jalur lancar. Kalau Qi lancar, kemampuan kerja pencernaan meningkat. Perut kembung atau sering sendawa sangat cocok pakai Chen Pi. Mengeringkan lembab, mengencerkan dahak, ini keahlian andalannya. Sifatnya yang harum dan hangat bisa mengeringkan kelembapan lengket di tubuh. Tanpa lembab dahak tidak punya tempat tumbuh. Ia juga langsung membantu mengurai dahak yang sudah ada. Bahan ketiga fuling jamur Poria. Siapkan 10 gram fuling. Fuling adalah sejenis jamur yang tumbuh di akar pohon pinus warnanya putih. Ia adalah golongan moderat dalam menguatkan limpa. Khasiat intinya bisa diringkas dalam 8 kata: meluruhkan air, menguatkan limpa, menenangkan pikiran. Meluruhkan air, jika Chen Pi mengeringkan maka fuling membuka saluran pembuangan. Ia memandu air berlebih ke kandung kemih untuk dibuang lewat urin. Hebatnya ia membuang air jahat tanpa merusak energi murni tubuh. Sangat aman dipakai. Menguatkan limpa. Sambil membuang air, ia membantu meringankan beban kerja limpa agar bisa beristirahat dan pulih. Menenangkan hati, pikiran tonus. Tambahannya fuling bisa mengatasi kegelisahan, kepala pusing, dan susah tidur yang sering dialami orang dengan kelembapan tinggi. Bahan keempat, umbi lili baihe. Terakhir, siapkan 10 gram baihe umbi bunga lili. Baihe adalah penyeimbang yang melembabkan paru. Mungkin Anda heran 3 bahan sebelumnya sifatnya hangat dan mengeringkan, kenapa ditambah baihe yang sifatnya sejuk dan lembab. Inilah kecerdikan resep ini. Melembabkan paru, menghentikan batuk dahak yang lama di tubuh bisa berubah jadi panas, atau batuk terus-menerus bisa melukai cairan paru, bikin tenggorokan kering. Baihe yang sifatnya agak dingin bisa menyeimbangkan ibarat hujan yang membasahi paru-paru kering, meredakan batuk dan memudahkan dahak keluar. Menenangkan pikiran sama seperti fuling baihe sangat bagus untuk mengatasi insomnia, banyak mimpi, dan rasa gelisah akibat panas dalam atau tubuh tidak nyaman. Lihatlah keempat bahan ini, jika digabung, jahe menghangatkan dan memicu energi, Chen Pi melancarkan Qi dan mengeringkan lembab, fuling membuang air dan menguatkan limpa, baihe melembabkan paru dan menyeimbangkan sifat hangat resep ini. Mereka bekerja sama menyembuhkan akar limpa, mengatasi gejala dahak, serta menyeimbangkan tubuh, resep yang sangat sempurna. Sudah tidak sabar ingin tahu cara membuatnya, caranya super mudah. Langkah 1 persiapan, pencucian. Ambil sepotong jahe, gosok kulitnya dengan sedikit garam di bawah air mengalir agar bersih dari tanah dan kuman. Ingat pakai kulitnya. Setelah bersih, iris tipis atau potong memanjang, sisihkan. Ambil 10 gram Chen Pi, 10 gram fuling, dan 10 gram baihe. Cuci sebentar dengan air bersih untuk menghilangkan debu, jangan direndam terlalu lama agar khasiat tidak hilang, lalu tiriskan. Langkah 2, merebus teh. Masukkan irisan jahe, Chen Pi, fuling, dan baihe ke dalam kettle pemanas teko listrik atau panci tanah liat, keramik. Sebaiknya hindari panci besi atau aluminium agar tidak bereaksi dengan bahan herbal. Tambahkan sekitar 1000 ml air, kira-kira setara 2 botol air mineral ukuran sedang. Sesuaikan dengan ukuran panci Anda. Pilih mode teh herbal atau masak dengan api besar sampai mendidih, lalu kecilkan api dan rebus perlahan selama sekitar 30 menit. Kita butuh waktu agar saripatinya keluar maksimal. Setelah 30 menit, teh penguat limpa penghilang dahak yang harum dan berwarna keemasan siap disajikan. Tuang ke gelas, tunggu sampai hangat, tidak melepuh, lalu minum perlahan. Waktu terbaik meminumnya adalah di pagi hari sebelum siang, karena saat itulah energi yang tubuh paling optimal dan pencernaan sedang aktif, sehingga penyerapannya paling baik. Ampasnya bisa direbus ulang sekali lagi. Rasanya ada sedikit pedas jahe harum, kulit jeruk, dan manis samar dari baihe. Sangat enak. Mari kita ulas sedikit poin intinya agar mudah diingat. Akar masalah dahak adalah limpa lemah, paru-paru hanya gudang. Inti pengobatan adalah menguatkan limpa, mengusir lembab. 4 arsitek teh ini. Jahe menghangatkan Chen Pi, mengatur Qi, fuling membuang air, baihe melembabkan paru. Namun Dr. Agus Setiawan ingin memberikan 7 peringatan penting dan tambahan saran khususnya bagi teman-teman lansia. Kuncinya adalah konsistensi, jangan terburu-buru. Ini terapi makanan herbal, bukan obat kimia instan. Pembentukan dahak di tubuh tidak terjadi sehari 2 hari, jadi membuangnya pun butuh proses.
Jangan harap minum sekali langsung sembuh. Cobalah rutin minum 1,2 minggu dan rasakan perubahannya. Kenali kondisi tubuh resep ini secara umum bersifat hangat. Sangat cocok bagi yang dahaknya putih encer dan tubuh sering terasa dingin. Tapi jika lidah Anda sangat merah, lapisan lidah kuning tebal, dahak kuning kental, mulut kering, dan susah buang air besar, tipe panas, kurangi jumlah jahe atau konsultasikan dulu dengan ahli. Kelompok khusus ibu hamil menyusui atau yang sedang minum obat dokter rutin, wajib konsultasi ke dokter sebelum mencoba. Utamakan keamanan. Tidak menggantikan obat medis. Jika Anda punya penyakit pernapasan serius seperti PPOK, bronkiektasis, diarrhea ini, hanya sebagai pendamping, penunjang, jangan hentikan obat dokter. Tetap berobat dan minum obat sesuai jadwal. Cabut akar masalah gaya hidup agar dahak hilang total, minum teh saja tidak cukup. Kita harus mencabut kayu bakar dari bawah panci, artinya hentikan penyebabnya. Jaga mulut, kurangi makan makanan dingin, es krim, semangka dingin, dan makanan berminyak, manis, gorengan, kue. Makanan ini paling merusak limpa dan merupakan biang kerok dahak. Gerakkan kaki, lakukan olahraga ringan seperti jalan santai, tai chi, atau senam pernapasan. Gerakan membantu aliran qi dan darah, membantu limpa bekerja, dan merupakan cara terbaik mengusir kelembapan. Tenangkan hati, terlalu banyak pikiran, khawatir melukai limpa. Jagalah hati tetap gembira dan optimis, itu sangat penting bagi kesehatan pencernaan. Baiklah, sekian berbagi kita hari ini. Semoga resep teh sederhana dan efektif ini bisa membantu teman-teman yang terganggu masalah dahak agar segera bebas dari masalah serta mendapatkan kembali tenggorokan yang lega dan tubuh yang sehat. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat bagi Anda atau orang di sekitar Anda, jangan lupa bagikan kepada mereka. Jangan lupa juga berikan like, suka, dan berlangganan. Subscribe Saluran Sehat, itu menyenangkan, agar tidak ketinggalan info kesehatan praktis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.